Alhamdulillah, hingga saat ini Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad telah mempublikasikan puluhan fatwa. Setiap fatwa yang diterbitkan melalui proses diskusi yang detail dan komprehensif dan insya Allah dapat memberikan solusi pada permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Insya Allah, fatwa-fatwa tersebut akan dikupas satu persatu melalui sebuah program terbaru. Ya, Bedah Fatwa. Sebuah program kerjasama antara Fatwa TV dan Aminur Baits Channel yang insya Allah akan tayang perdana pada Sabtu 5 Juni pukul 9 pagi. Saksikanlah program terbaru Bedah Fatwa yang akan membahas tentang hukum air kencing kucing di Fatwa TV dan di ANB Channel. Mudah-mudahan program ini bermanfaat bagi kita semuanya dan Allah memberkahinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hingga saat ini Dewan Fatwa bisa mah. Lim Artabayun, selamat jumpa lagi
setelah sekian lama, sekurang-kurangnya selama bulan puasa kita tidak ada komunikasi, tidak ada kajian, dan di bulan Syawal ini hampir di penghujung bulan Syawal kita kembali membuka kajian. Dan untuk penampilan perdana pada bulan Syawal ini adalah Al-Ustadz Ami Nurbait dengan tema membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Imam Bukhari bab 2. Subtemanya berbakti kepada ibu. Bapak dan ibu-ibu, kajian ini akan berlangsung 70 menit. 40 menit akan digunakan oleh Ustadz Ami menyampaikan kajiannya dengan tema tadi. 30 menit yang sisa kita akan gunakan untuk tanya jawab. Saya ingatkan bahwa protokol kajian antara lain seluruh mic-nya di mute, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diminta dijawab oleh Ustadz Ami itu disampaikan melalui chat. Dengan begitu kita akan menghemat waktu, dan setelah selesai kajian pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab oleh Ustadz Ami. Demikian Ustadz, selamat menyampaikan kajian, dan Bapak-Bapak dan Ibu, kita mendengarkan dan menyimak dengan baik kajian ini supaya menjadi ilmu buat kita semua. Amin. Silakan Ustadz. Nah, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan malam hari ini kembali kita belajar bersama mengkaji kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan membaca terlebih dahulu beberapa hadis dalam Adabul Mufrad, baru selanjutnya kita akan berikan beberapa catatan. Untuk memudahkan bagi para peserta, saya akan gunakan share screen. Baik, ini adalah pertemuan yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memberikan muqaddimah dan pengantar tentang seperti apakah kitab Adabul Mufrad, dan kita juga sudah membahas penjelasan dari ayat yang dikutip oleh Imam Bukhari. Masih di bab yang sama, bab qauluhu ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan aku wasiatkan kepada umat manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan hadis yang sudah kita baca adalah hadis yang pertama dari Abu Amr Asy-Syaibani. Beliau mengatakan, haddatsana sahibu hadhid dar, pemilik rumah ini, dan beliau berisyarat, wa auma biyadihi ila dari Abdullah, dan beliau berisyarat ke rumahnya Ibnu Mas'ud. Pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Ibnu Mas'ud, pernah menyampaikan sebuah hadis kepadaku. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, beliau bersabda, as-salatu ala waqtiha, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Qultu summa ayyu, kemudian aku bertanya lagi, lalu kemudian amal apa? Qala summa birrul walidain, kata Nabi SAW, kemudian birrul walidain. Qultu, lalu aku bertanya lagi, summa ayyu, lalu amal apa lagi? Qala, jawab Nabi SAW, thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Kata Ibnu Mas'ud, haddatsani bihinna, Nabi SAW menyampaikan ini kepadaku, walau istazadtuhu lazadani, andaikan saya tanya terus, pasti beliau akan memberikan jawaban.
Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dalam sahihnya, dan juga disebutkan dalam kitab Al-Irwa. Baik, dalam hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran bagaimana semangat sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amal yang paling afdal, agar mereka bisa mengejar untuk bisa mendapatkan pahala besar. Karena usia kita pendek dibandingkan dengan umat masa silam. Karena itu dalam beramal orang butuh strategi agar dia bisa mendapatkan pahala yang besar. Dan salah satu di antara yang dilakukan oleh para sahabat adalah mereka banyak bertanya Rasulullah SAW, amal apakah yang paling afdal? Amal apa yang nilainya paling besar? Ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, beliau dosen ilmu akidah di Universitas Islam Madinah. Beliau menulis sebuah buku judulnya Tajridul Ittiba. Buku itu berisi tentang teori bagaimana caranya untuk ngebus sebuah amal, agar amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu semakin besar nilai pahalanya. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat keutamaan birrul walidain, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan amal birrul walidain sebagai urutan yang kedua. Ketika beliau ditanya tentang amal apa yang paling afdal, beliau sebutkan birrul walidain setelah sholat tepat waktu. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ingin ikut jihad. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini, Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang ini, na'am, betul masih hidup. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fafihima fajahid, kalau begitu berjihadlah kamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Sehingga berbakti kepada orang tua bagian dari jihad seorang muslim. Selanjutnya, kita akan membaca hadis yang kedua. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, mohon diperhatikan, di sini adalah, baik, mohon maaf bagi para peserta Zoom, kami minta agar di mute ya, suaranya. Sebentar saya. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita akan baca hadis yang kedua. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan. Di sini penulis menyampaikan ini adalah perkataan Abdullah bin Umar. Perkataan Ibnu Umar, bukan sabda Nabi SAW. Ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Ridha Allah sesuai dengan ridha orang tua. Murka Allah sebagaimana murka orang tua. Dan di sini ada keterangan dari Syekh Albani, Hasan mauquf. Hadis hasan tapi hanya sampai perkataan Abdullah bin Umar. Bukan sabda Nabi SAW. Namun kata beliau, wasahha marfu'an, dan juga disebutkan dalam riwayat yang sahih dari sabda Nabi SAW. Dalam kalimat ini, Abdullah bin Umar menjelaskan tentang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan keridhaan orang tua. Li'anna Allah Ta'ala amara ayyuta'al abu wa yukram. Karena Allah lah yang memerintahkan agar anak itu mentaati ayahnya dan memuliakan ayahnya, mentaati orang tuanya dan memuliakan orang tuanya.
Wa kadza hukmul walidah bal hiya aula. Kalau di sini disebutkan bapak ya, tapi kata para ulama ibu juga termasuk. Bahkan lebih layak untuk diberi kebaktian karena pengabdian seorang atau perjuangan seorang ibu dalam mengurus anak lebih besar dibandingkan bapak secara umum. Wasakhatur rabbi, dan murka Allah Ta'ala fi sakhatil walid, sesuai dengan murka orang tua. Malam yakun fi maksiatin, selama tidak dalam perbuatan maksiat. Sehingga kalau orang tua murka karena anak tidak mau nurut kepadanya ketika disuruh maksiat, maka tidak berlaku kaidah ini. Kaidah ini hanya berlaku ketika orang tua menyuruh atau melarang anaknya lalu dilanggar oleh anak, padahal itu bukan perkara maksiat. Sampai kemudian membuat orang tua murka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan murka kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Luqman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu jahadaka, mereka memaksamu, antusyrika bi, untuk agar kalian menyekutukan aku, fala tuti'huma, maka jangan kau taati kedua orang tuamu. Sehingga ketika orang tua nyuruh anaknya untuk berbuat maksiat, maka kita dilarang untuk mengikutinya. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam perbuatan yang bentuknya durhaka kepada Khalik. Sehingga kalau orang tua nyuruh A, nyuruh B, dan itu perbuatan maksiat, maka tidak boleh ada ketaatan bagi makhluk, bagi orang tua dalam perbuatan maksiat yang diperintahkan oleh orang tua. Sehingga hadis ini tidak berlaku. Tapi kalau dalam perkara mubah, apalagi dalam perkara agama, orang tua nyuruh anaknya, lalu anak itu tidak mau, atau orang tua melarang anaknya tapi anak melanggar, sampai membuat orang tua murka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan murka kepadanya. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kita coba masukkan beberapa yang sudah bergabung. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar. Sudah? Kita lanjutkan. Berikutnya adalah bab birrul bab tentang berbakti kepada ibu. Dari Bahs bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Ini termasuk di antara sanad yang ma'ruf ya, sanad yang terkenal. Bahs bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Qultu, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abarru?" Qala ummaka. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang layak untuk saya beri kebaktian?" Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ummaka, ibumu." Qultu man abarru? Kepada siapa saya harus berbakti? Qala ummaka. Qultu man abarru? Aku bertanya lagi, kepada siapa aku harus berbakti? Ummaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sebanyak 3 kali. Kemudian di pertanyaan yang keempat, man abarru? Qala abaka, summal aqrab fal aqrab. Kepada siapa aku harus berbakti? Kepada ayahmu. Kemudian orang yang terdekat,
dan yang terdekat. Baik. Sehingga berdasarkan hadis ini, ada penekanan untuk berbakti kepada ibu, melebihi kebaktian kepada anak. Kata An-Nawawi rahimahullah, wasababu takdimil ummi kathratu ta'abiha alaihi. Sebab kenapa seorang anak itu diperintahkan untuk lebih berbakti kepada ibu, karena ibu itu lebih capek, lebih kasih sayang, dan lebih banyak memberikan layanan kepada anak. Dia hamil, kemudian dia melahirkan, dialah yang menyusui, dia yang mengasuh, yang kemudian berusaha untuk merawat anaknya dengan maksimal. Kita insya Allah memahami itu, dan ini juga dinyatakan oleh Imam An-Nawawi. Kata Ibnu Battal, dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukhari, Ibnu Battal mengatakan muqtadahu, konsekuensi dari hadis ini adalah ayyakuna lil ummi salasatu amsalin ma lil abbi minal bir. Konsekuensi dari hadis ini adalah ibu harus diberi kebaktian 3 kali lipat dibandingkan kebaktian bagi bapak. Wa kana dzalika li su'ubatil hamli tsumma al-wad' tsumma al-irda' fa hadhihi tanfaridu bihal ummu wa tashqa biha. Karena seorang ibu dia mengalami kesulitan ketika hamil, kesusahan ketika melahirkan, beratnya ketika harus menyusui, mengasuh anak, yang itu menyebabkan sang ibu dia harus mencurahkan tenaga yang lebih dalam mengasuh anaknya. Tsumma tusyarikul abba fit tarbiyah. Lalu bersama-sama dengan ayah dalam mengasuh anak. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini di surat Luqman ayat 14. Di surat Luqman Allah isyaratkan hal ini di ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Allah wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya semakin lemah dan menyapihnya setelah berusia 2 tahun. Maka Allah Ta'ala berikan wasiat agar manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga wasiatnya berlaku untuk ayah dan ibu. Selanjutnya Allah berikan penekanan bagi ibu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, kita akan beralih kepada hadis yang berikutnya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, annahu atahu rajulun, ada orang yang mendatangi Ibnu Abbas, tanya kepada Ibnu Abbas. Dan dulu Ibnu Abbas ini dikenal sebagai mufti. Banyak orang yang datang menghadap Ibnu Abbas bertanya kepada Ibnu Abbas. Sampai diceritakan bahwa orang yang ngantri di depan rumahnya Ibnu Abbas itu banyak sekali. Mereka berjejer ngantri. Untuk apa? Tanya kepada Ibnu Abbas. Itu sampai ngantri banyak sekali. Ada petugas yang jaga. Kemudian dia memberikan info kepada yang ngantri. Yang mau bertanya tentang masalah tafsir silahkan masuk. Nah, kemudian geruduk-geruduk banyak orang masuk. Lalu masing-masing tanya. Ibnu Abbas jelaskan satu demi satu. Selesai keluar mereka. Diumumkan lagi. Yang mau bertanya tentang masalah fikih silahkan masuk. Beberapa orang masuk. Diumumkan lagi. Yang mau bertanya tentang ini silahkan masuk. Masya Allah. Makanya mereka Ibnu Abbas bergelar dengan Hibrul Ummah, tintanya umat. Karena beliau radhiyallahu anhuma orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan yang masya Allah, pemahaman yang masya Allah, dan bagaimana sikap beliau dalam mengajar, masya Allah. Sampai
ketika Ibnu Abbas itu ceramah, beliau menyampaikan sebuah ceramah, ada orang yang komentar, andaikan Ibnu Abbas ini berceramah di depan orang-orang Romawi, la aslamu, tentu mereka akan masuk Islam. Saking bagusnya ceramah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, dan ceramah beliau ini sangat berkesan, memberikan banyak ilmu bagi kaum muslimin. Orang ini bertanya kepada Ibnu Abbas, "Inni khatabtu mura'atan." Aku melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani. Tapi dia enggak mau menikah denganku. Wa khatabaha ghairi. Fa'habbat an tankihahu. Aku melamar seorang wanita, tapi dia enggak mau menikah denganku. Lalu ada orang lain yang melamarnya dan dia mau untuk menikah dengan orang itu. Faghirtu 'alaiha. Maka aku pun cemburu, marah. Faqataltuha, lalu aku bunuh wanita itu. Ini terjadi di zaman sahabat. Dan yang tanya adalah tabi'in. Ada seorang tabi'in tanya kepada Ibnu Abbas. Kejadiannya seperti tadi. Kemudian orang ini ingin bertaubat. Dia ceritakan kejadiannya, lalu dia mengatakan, "Fahalli min taubatin." Apakah saya bisa bertaubat? Apakah ada peluang bagi saya untuk taubat? Qala, Ibnu Abbas balik bertanya, "Ummuka hayyah?" Apakah ibumu masih hidup? Qala la, sudah meninggal dunia. Jawab orang ini, tidak. Sudah meninggal dunia. Baik, kita catat bagian ini. Orang ini membunuh korban tanpa alasan yang benar. Pembunuhan disebabkan karena dia cemburu. Sampai akhirnya dia bunuh wanita tadi. Padahal itu bukan istrinya, bukan keluarganya. Cuman dilamar, wanitanya nggak mau. Dilamar orang lain, malah mau. Maka Ibnu Abbas tanya, apakah ibumu masih hidup? Jawab orang ini, sudah meninggal. Qala, tub ilallahi azza wa jal. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau begitu, bertobatlah kamu kepada Allah. Ibadah kepada Allah semampunya. Beribadahlah kamu kepada Allah semampumu. Qala Atha bin Yasar. Lalu muridnya Ibnu Abbas yang bernama Atha bin Yasar mengatakan, "Fadhahabtu fa'asa'altu Ibnu Abbasin." Aku pun bertanya kepada Ibnu Abbas, "Lima sa'altahu an hayati ummihi?" Kenapa Anda bertanya tentang ibunya, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia? Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah." Aku tidak mengetahui adanya satu amal yang lebih bisa mendekatkan seorang hamba, lebih bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah azza wa jalla melebihi berbakti kepada sang ibu. Sehingga dalam hadis ini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bagaimana pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan beliau jadikan kebaktian kepada seorang ibu salah satu di antara cara untuk menebus atau menjadi kafarah bagi orang yang ingin bertobat dari pembunuhan. Tayyib. Kemudian dari hadis ini kita bisa pahami anna birral walidah yukaffiru dzalika. Berbakti kepada kedua orang tua atau berbakti kepada ibu itu bisa menjadi kafarah untuk dosa pembunuhan. Kemudian dalam hadis ini juga kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa pembunuh itu taubatnya bisa diterima. Dan hendaknya ketika orang itu bertobat, lalu dia nggak tahu bagaimana cara taubat, maka dia cari seorang alim, orang yang berilmu, al-mukhrij asy-syar'i lis-sa'il, yang bisa memberikan jalan keluar bagi penanya, sehingga nanti dia bisa memberikan bimbingan. Dosamu kalau kayak gini,
maka coba kamu lakukan amal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Cuman seperti ini ya, praktek kayak gini jangan disalahgunakan. Kadang ada sebagian orang yang menyalahgunakan. Lalu dia bisa menerbitkan surat pengampunan dosa. La haula wala quwata illa billah. Ya, seperti yang dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin di Indonesia. Kamu kalau dosanya kayak gini, maka harus bayar sekian. Dosanya seperti ini, bayar sekian. Nanti akan terbit surat pengampunan dosa. Nggak boleh yang kayak gitu. Nggak ada yang berhak untuk mengampuni kecuali Allah Ta'ala. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Sehingga manusia biasa nggak bisa mengampuni dosa. Manusia biasa nggak bisa mengampuni dosa. Terus kenapa kita harus datang kepada ulama ketika kita ingin bertobat? Hanya minta bimbingan. Saya ingin bertobat. Tolong bimbing saya. Maka dikasih bimbingan. Dan bimbingan itu harus realistis, sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Sehingga kalau bimbingannya, ya bisa kamu diampuni, tapi kau harus bayar ke pondok saya 100 juta. Jelas, ini ngawur ya. Kita tidak boleh mengikuti yang seperti ini. Atau dia disuruh bayar sekian. Karena yang namanya ibadah itu bentuknya tidak harus dalam bentuk sedekah. Bisa dalam bentuk yang lain. Dan rata-rata gaya kelompok di tengah kaum muslimin yang pakai baiat-baiat itu rata-rata adalah orang yang nyari duit. Nanti kamu harus bayar sekian biar kamu bisa lulus. Biar kamu bisa diterima taubatnya. Harus tor sekian. La haula wala quwata illa billah. Rata-rata itu pakai duit. Entah yang modelnya seperti NII, atau yang modelnya seperti LDII, atau yang modelnya seperti apa lagi. Yang gaya-gaya pakai baiat-baiat itu. Rata-rata pakai duit. Dan bukti seperti itu sudah cukup banyak ya. Sehingga usaha mereka untuk merahasiakan itu ya, sia-sia. Nah, ada sesuatu. Baik. Baik, kita lanjutkan. Yang baru bergabung bisa langsung di mute ya audionya. Kita lanjutkan. Kembali ke sini tadi bahwasanya Ibnu Abbas memberikan fatwa ketika beliau ditanya amal apa yang bisa menjadi kafarah bagi pembunuhan, bagi dosa pembunuhan. Ibnu Abbas menyarankan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada ibu. Selanjutnya kita akan beralih kepada bab yang ketiga. Babun birrul ab. Bab berbakti kepada bapak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qila ya Rasulullah," ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, man abarru?" Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Qala, jawab beliau, kepada ibumu. Dan itu diulangi sebanyak 3 kali. Tsumma man? Kemudian siapa lagi? Ibumu, ibumu sebanyak 3 kali. Tsumma man? Orang ini bertanya lagi. Yang keempat. Faqal abak. Kemudian Nabi SAW baru menjawab, kepada bapakmu. Hadisnya ini berulang. Dan ini mirip seperti hadis sebelumnya. Dan tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari Ibnu Battal bahwa konsekuensi dari hadis ini adalah kebaktian seorang anak kepada ibu idealnya adalah 3 kali kualitas kebaktian seorang anak kepada bapak. Dan secara umum insya Allah masyarakat kita sudah memahami.
Karena itulah kedekatan seorang hamba atau kedekatan seorang anak kepada ibu seharusnya lebih dibandingkan kedekatan seorang anak kepada bapak. Dan begini jamaah ya, kadang kita itu begini, sama teman lebih dekat dibandingkan sama ortu, mahasiswi, mahasiswa itu. Kalau lagi curhat masalah jodoh, itu yang pertama kali dicurhati siapa? Temennya. Sampai akhirnya sudah detik-detik pernikahan, itu lebih ke temennya. Sementara pertimbangan ortu nggak begitu diperhatikan. Padahal ortu itu lebih berhak dalam masalah ini. Makanya kalau ada orang yang tanya ya, minta konsultasi, kalau saya minta pertimbangan, saya nikah dengan ini, tanyakan dulu ke orang tuamu. Kalau orang tuamu setuju, silahkan. Tapi kalau orang tua tidak setuju, ya jangan dilanjut. Nah, kemudian sebagai catatan tadi, jika orang tua menyuruh anaknya untuk melakukan perbuatan maksiat, maka sang anak tidak boleh taat, tapi tidak boleh durhaka. Ini dua hal yang perlu kita bedakan ya. Tidak taat itu tidak sama dengan tidak durhaka. Sebentar. Tidak taat itu tidak sama dengan durhaka. Baik. Kok bisa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Ini ada di surat Luqman ya. Fa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma. Ada di surat Luqman. Coba kita baca, coba kita buka surat Luqman. Fala tuti'huma. Surat Luqman di ayat 15. Buka Luqman ayat 15. Surat Luqman surat keberapa? Nah ini. Alhamdulillah. Baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu menyuruhmu untuk berbuat syirik, ma laysa laka bi ilm, dan dia enggak punya bukti, dan semua perbuatan syirik itu pasti tidak punya bukti. Fala tuti'huma, maka jangan taati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jangan taati, tapi ya, layani kedua orang tuamu itu, temani kedua orang tuamu itu di dunia ini dengan baik. Sehingga tetap Allah perintahkan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli kedua orang tuamu di dunia ini dengan baik. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, tidak taat itu tidak sama dengan durhaka. Ada orang tua misalnya maksa anaknya, kamu kalau pakai jilbab tak marahi, saya nggak ridho. Tapi anak tetap pakai jilbab, anak perempuan. Apakah dia durhaka kepada orang tua? Tidak. Selama dia tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua. Dia tetap santun kepada bapaknya, tetap taat kepada ibunya. Meskipun orang tuanya memaksa dia untuk berbuat maksiat dan dia tidak taat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau masuk Islam, ibunya itu memaksa Sa'ad untuk kembali murtad.
Pokoknya kamu kalau nggak balik ke agamamu sebelumnya, maka aku tidak akan makan. Sampai akhirnya ibunya tidak makan. Selama berhari-hari sampai lemes. Lalu Sa'ad mengatakan, wahai ibuku ya Ummi, kalaupun ibu memiliki sekian nyawa, sehingga ibu karena ingin agar aku murtad, tidak makan sampai ibu mati, lalu dihidupkan kembali. Kemudian ibu gak mau makan lagi karena anaknya gak mau murtad, sampai akhirnya sang ibu ini mati, dihidupkan lagi, dan begitu seterusnya. Aku tidak akan tinggalkan agama ini, kata Sa'ad. Sampai ibunya putus asa. Nah, kalau seperti ini tidak mungkin sang ibu bisa memaksa Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas sudah begitu kuat untuk tidak mau pindah dari agama Islam. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita sudah berapa menit ini? Masih ada waktu 15 menit atau? Ustaz, tinggal 5 menit lagi Ustaz. Baik. Materi 5 menit lagi atau tanya jawab? Materinya. Baik, saya tambahkan. Kita berikutnya akan beralih ke hadis berikutnya. Di bab yang keempat. Imam Bukhari mengatakan, babun linul kalam liwalidai. Bab perintah untuk berlemah lembut, bicara dengan halus, liwalidai, kepada kedua orang tua. Boleh saya katakan bahwa terkadang ada bagian dari sunnah yang mungkin bisa diterapkan di sebagian lingkungan, tidak bisa diterapkan di sebagian lingkungan yang lain. Sebagai contoh, dalam bahasa Arab itu ada kalimat-kalimat yang dia ditujukan untuk orang yang lebih tua. Bahasa kita ya, kromo inggil. Sehingga penggunaan kalimat itu ditujukan kepada orang yang dimuliakan yang lebih tua. Dalam bahasa Jawa juga ada. Maka ada istilah kromo inggil, kromo matio, ngoko. Ngoko itu kalau sama teman dengan bawahan. Kromo matio dengan atasan atau satu tingkatan, tapi sama-sama saling memuliakan, seperti rekan kerja. Kromo inggil, nah itu dipakai untuk yang ke atas, orang tua, kakek nenek, dan seterusnya. Termasuk misalnya atasan, pejabat, itu menggunakan kromo inggil. Tayyib. Dan kita diajarkan agar membedakan ketika kita bicara dengan kawan, bicara dengan orang tua. Kalau bicara dengan kawan seperti ini, bahasanya bicara dengan orang tua ya seharusnya beda. Nah, saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia kayaknya tidak ada. Indonesia inggil, Indonesia matio, Indonesia ngoko tidak ada ya. Semua bahasa Indonesia ya sama. Cuman kadang ada bahasa yang kasar, ada yang bahasa lebih lembut. Tayyib. Imam Bukhari menyebutkan bab linul kalam liwalidai. Bab tentang perintah untuk berbicara lemah lembut di hadapan kedua orang tua. Dari Taisalah bin Mayyas. Taisalah bin Mayyas. Di sini dijelaskan ini adalah laqab, nama aslinya adalah Ali, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidh. Laqab nama aslinya Ali. Taisalah bin Mayyas. Beliau mengatakan, kuntu ma'an najadat. Aku bersama an-najadat. Yang disebut dengan an-najadat adalah ashabu Najdah bin Amir al-Hanafi. Wa min usuliha man kadzaba kadzibatan saghiratan aw amila danban saghiratan fa asarra ala dzalfa wa kafir.
Aku bersama kelompok yang menjadi temannya Najdah bin Amir al-Hanafi. Kuntu ma'an Najdat. Aku bersama suku Najd. Fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Lalu aku melakukan perbuatan dosa. Menurutku itu adalah perbuatan dosa besar. Fadzakartu dzalika libni Umar. Lalu aku ceritakan itu kepada Ibnu Umar. Qala, Ibnu Umar bertanya, "Wa ma hiya? Dosa apa yang kau lakukan?" Qultu, dosanya seperti ini. Dosanya seperti ini. Qala, kata Ibnu Umar, "Laisat hadhi minal kabair." Ini bukan termasuk dosa besar. Hunna tis'un. Al-kabair itu ada 9. Lalu Ibnu Umar menyebutkan. Apa saja al-kabair yang 9 itu? Yang pertama adalah al-isyraku billah. Menyekutukan Allah. Yang kedua, qatlu nasmatin. Membunuh jiwa. Nasmah artinya ruh, jiwa. Yang ketiga, al-firar minaz zahf. Lari dari perang. Yang keempat, qadful muhsanat. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, menuduh wanita yang suci berzina. Yang kelima, aklur riba, makan riba. Yang keenam, makan harta anak yatim. Yang ketujuh, melakukan penyimpangan, dosa besar di masjid. Walladhi yastaskhiru. Dan melakukan sukhriyah. Wa huwa at-taklif wal hamal 'alal fi'li bighairi ujrah. Membebani orang untuk melakukan tindakan tertentu tapi tidak dibayar. Walladhi yastaskhir. Ini yang ke-8. Wa buka'ul walidaini minal uquq. Membuat nangis kedua orang tua bagian dari durhaka. Wa buka'ul walidain minal uquq. Qala li Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar mengatakan, kata Ibnu Umar, atafraku minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Apakah kamu ingin dijauhkan dari neraka dan masuk surga? Qultu, wallah, ya jelas saya ingin. Qala, lalu Ibnu Umar bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi. Jawab orang ini, jawab si Taisalah bin Mayyas, saya punya ibu, ibuku masih hidup. Qala, jawab Ibnu Umar, fawallahi law alinta lahal kalama wa at'amtaha at-ta'ama la tadkhulannal jannata majtanabtal kabair. Demi Allah, kalau kamu bicara lembut dengan ibumu dan kau kasih makanan, kebutuhan makanan untuk ibumu, pasti kau akan masuk surga selama kau tinggalkan dosa-dosa besar. Masya Allah. Ini salah satu di antara fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baik. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari fatwa ini kita bisa mengambil kesimpulan betapa besar hak orang tua sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai pintu untuk masuk surga. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Bintang. Silakan. Baik Ustaz, kita punya waktu 30 menit yang kita bisa digunakan oleh jemaah untuk bertanya dan Ustaz menjawab. Kalau memang ada yang mau ditanyakan. Saya baru mencatat ada
tiga pertanyaan ini Ustadz ya, semula dari Umu Vivi. Dia mulai dengan kalimat seperti ini Ustadz. Ibu merasa sedih karena anaknya tidak suka ketika diingatkan agar jangan terlalu mengejar dunia. Tapi pikirkanlah akhirat lebih utama karena dunia pasti mengikuti. Anak si ibu ini mengatakan, ibu sih enak, tinggal nunggu. Maksudnya meninggal gitu. Saya kan harus hidupin keluarga saya. Saat ini ibu tinggal dengan anaknya. Ibunya merasa anaknya keberatan dengan itu. Ibunya takut sakit hati yang menyebabkan nanti Allah akan murka dan itu menyulitkan baginya. Pertanyaannya, amalan apa yang dapat meringankan beban ibu menahan sakit hatinya seperti itu, Ustaz? Itu pertanyaan dari Umu Vivi. Kecil. Baik. Apa yang dilakukan oleh sang ibu dalam hal ini, Masya Allah ya, beliau luar biasa, menasihati anak, tapi anak nggak terima. Lalu beliau khawatir jangan-jangan sang ibu kemudian sakit hati, marah, emosi, sampai akhirnya membuat sang anak dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar tadi, wasakhatur ar-rabbi fi sakhati al-walid. Murkanya Allah sesuai dengan murkanya orang tua. Dinasihati baik, tapi malah nggak terima. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh sang ibu agar bisa meringankan suasana batinnya yang seperti ini? Yang bisa dilakukan kami sarankan adalah silahkan Anda baca kisah orang-orang soleh di masa silam yang anaknya durhaka. Namun beliau tetap bersabar dan berusaha untuk menyelamatkan sang anak. Seperti Nuh alaihi salatu wassalam. Coba kita lihat bagaimana pembelaan Nuh kepada anaknya. La asima. Silakan Bapak Ibu buka di surat Hud ayat 42. Kita coba buka surat Hud ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang kejadian yang dialami oleh Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kejadian itu di surat Hud. Allah Ta'ala mengatakan, wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allah berfirman, irkabu fiha. Naiklah kalian ke dalam perahu. Bismillah majreha wa mursaha. Kemudian Allah ceritakan bagaimana perjalanan perahu itu. Wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Perahu itu mengapung membawa mereka di banjir bandang tadi. Fi maujin kal jibal. Sambil mengarungi banjir yang ombaknya itu setinggi gunung. Jadi Allah sebut di sini ombaknya di zaman Nabi Nuh itu setinggi gunung. Masya Allah, ombaknya setinggi gunung. Mungkin kita bisa bayangkan kayak tsunami. Perahu itu sendirian, gak ada yang lain. Menampung beberapa orang yang telah mukmin kepada Nuh dan juga binatang-binatang yang dikumpulkan, mengarungi banjir yang ombaknya setinggi gunung. Tapi ketika itu anaknya Nabi Nuh belum tenggelam. Dan terjadi dialog antara Nuh dengan anaknya. Wallahu a'lam, ini bagaimana cara dialognya, yang jelas terjadi dialog. Apakah anaknya itu berada di dekat perahu atau bagaimana? Wa nada Nuhun ibnahu. Nuh memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin. Nuh memanggil anaknya dan ketika itu anaknya tidak mau naik perahu, menjauh dari Nuh. Ya bunayyar kab ma'ana. Wahai anakku, irkam ma'ana. Naiklah ke dalam perahu bersama kami.
wala takum ma'al kafirin, dan jangan menjadi orang kafir. Apa kata sang anak? Qala, dia mengatakan, anaknya Nabi Nuh mengatakan, sa'awi ila jabalin, saya akan naik gunung, ya'simuni minal ma', yang akan melindungiku dari air. Nanti saya nggak bakalan tenggelam, saya akan naik gunung. Bapak Ibu perlu kita pahami, zaman Nabi Nuh itu manusia gede-gede, besar-besar. Ya, tidak seperti kita ya. Sehingga mereka ketika naik gunung, ya gunungnya sudah tinggi, tambah orangnya tinggi. Qala Nuh mengatakan, la asimal yaum, tidak ada yang bisa melindungimu al yaum pada hari ini, min amrillah, dari ketetapan Allah, illa marrahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu keduanya, wahala bainahumal mauj, keduanya dihalangi oleh oleh ombak, fakana minal mughraqin, kemudian dia pun tenggelam. Jadi di saat terjadi dialog, anaknya mengatakan, saya akan naik gunung. Nuh mengatakan, kamu nggak bisa berlindung dari banjir ini ke gunung. Lalu diterpa oleh ombak, lalu kemudian anaknya tenggelam. Nuh melihat kejadian itu, jamaah. Nuh melihat kejadian itu. Dia melihat bagaimana anaknya tenggelam. Padahal dia berusaha, beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Tapi ternyata perjuangan Nuh tidak hanya berhenti sampai di situ. Allah ceritakan, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Ya ardu ma'aki wa ya sama'. Masya Allah. Wa qila ya ardu bla'i wa ya sama'u aqli'i. Allah perintahkan, wahai bumi, ibla'i, telan ma'aki, air ini, sehingga air itu dimasukkan oleh Allah ke dalam bumi. Wa ya sama'u aqli'i, dan wahai langit, jangan lagi turunkan hujan, sehingga air tidak lagi turun. Wa ghidal ma', kemudian air itu surut. Wa qudiyal amru, dan ketetapan Allah telah berlalu. Wastawat alal judi, lalu perahu itu singgah di atau mendarat di lembah al-judi. Nah, disitulah setelah banjir itu reda. Ini bunyi kenapa? Setelah banjir itu reda, Nuh berdoa kepada Allah. Wa nada Nuhur rabbah. Nuh berdoa kepada Rabbnya. Faqala rabbi inna bni min ahli. Nuh mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan janjimu benar. Sehingga Nuh mohon kepada Allah agar anaknya itu diampuni. Padahal anaknya mati kafir. Dengan menyebutkan kedekatan. Itu adalah keluargaku ya Allah. Itu anakku, itu keturunanku. Tapi coba apa yang Allah katakan? Qala, Allah berfirman, ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, itu bukan anakmu. Wahai Nuh, itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu saleh. Itu adalah praktek yang enggak baik. Itu amal yang enggak soleh. Itu anak yang enggak soleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu berdoa dengan sesuatu yang kau enggak punya ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihatkan kepada kamu, jangan sampai kamu termasuk orang yang bodoh. Jadi pembelaan Nuh kepada anaknya malah dimarahi oleh Allah Ta'ala. Ditegur oleh Allah Ta'ala. Enggak boleh kamu berdoa seperti itu. Coba ya. Kita bisa bayangkan. Orang dalam kondisi sedang sedih. Kehilangan anaknya karena anaknya mati kafir. Lalu dia berusaha untuk membela anaknya. Tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malah dikatakan oleh Allah Ta'ala, kamu jangan berdoa seperti itu,
aku nasihatkan agar kamu tidak menjadi orang yang bodoh. Kemudian Nuh mengatakan, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku berdoa kepadamu dengan sesuatu yang tidak aku miliki ilmunya. Ini salah satu di antara contoh bagaimana kesabaran seorang saleh setingkat Nabi Nuh yang kita nggak ada apa-apanya. Ketika anaknya dalam kondisi durhaka kepadanya, lebih memilih mati kafir, tapi dia berusaha untuk terus mendoakan anaknya. Sehingga barangkali ada orang tua yang mengalami pengalaman yang sama seperti ini. Baca Nuh alaihissalam. Semoga dia bisa ingat ada yang lebih hebat ujian anak daripada saya. Maka dia akan tahu kalau kamu di sini nggak sabar, perhatikan Nuh alaihissalam. Yang beliau lebih hebat dibandingkan kita, ujiannya lebih besar, tapi beliau sanggup untuk bersabar. Wallahu a'lam. Baik, silakan Pak Ilham. Tadi pertanyaan yang sudah dibacakan, pertanyaan yang pertama ya. Selanjutnya saya coba bacakan pertanyaan yang kedua. Ibu mempunyai cucu dari kakak saya yang meninggal. Lalu ibu selagi masih hidup berpesan agar cucunya yang laki-laki mendapatkan bagian yang sama dengan anak-anak perempuan. Apakah amanah ibu ini boleh dilakukan? Atau kita tetap mengikuti hukum waris sesuai dengan syariat? Ini cucu dari kakak. Kakak ini laki atau perempuan? Kakak meninggal lebih dulu dari bapak. Nah ini kita perlu tahu nih Kakaknya perempuan nih Kak Ustadz. kakaknya perempuan. Ya kakaknya. Baik. Karena tadi kan ibunya mintakan warisan untuk bagian perempuan. Untuk cucu laki-laki sama dengan anak-anak perempuan. Nah, mendapatkan bagian sama dengan anak perempuan. Anak-anak perempuan. Jadi Nah, ya kemungkinan kakaknya itu perempuan. baik. Baik, coba saya gunakan bagan ya. Saya share screen. Nah, ini A, B. A dan B. Baik, saya ganti putih ya. Beliau punya, anggaplah misalnya 3 anak. Ini perempuan, ini perempuan. Nah, ini enggak tahu tadi ya. Ini apa ini? D. Ya, ini D. Apakah laki atau perempuan kita belum bisa pastikan. Andai kan D ini laki-laki, lalu D punya anak laki-laki, Z laki-laki. Maka status Z ini Ibnul Ibn. Dan Ibnul Ibn tetap dapat warisan. Ini dapat warisan, Bintan dapat warisan, Ibnul Ibn juga dapat warisan. Tapi kalau D ini perempuan, ya, kita gambarkan lagi. Kalau D ini perempuan, sementara Z ini laki-laki, maka posisi Z ini Dzawil Arham. Dzawil Arham. Dan Dzawil Arham tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, kalau Dzawil Arham tidak berhak dapat warisan, Dzawil Arham adalah anggota keluarga
yang tidak berhak dapat warisan karena nyambungnya ke mayit itu melalui seorang wanita. Hubungan Z dengan A, yang meninggalkan di sini A ya. Hubungan Z dengan A itu melalui ibunya, dan ibunya ini perempuan. Maka status dia Dzawil Arham. Dzawil Arham nggak dapat. Karena nggak dapat, maka dia berhak dapat warisan. Berhak dapat wasiat. Berhak dapat wasiat. Nah, sehingga disarankan sebelum A meninggal dunia untuk berwasiat, nanti saya akan berikan harta saya ke Z sebanyak sekian, tapi sebagai wasiat. Dan wasiat kepada selain ahli waris hukumnya boleh. Dan Dzawil Arham bukan termasuk ahli waris, karena beliau nggak dapat warisan, maka Dzawil Arham boleh menerima wasiat. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah bisa dipahami ya. Baik. Pak Ustadz, sudah selesai? Cukup Bapak? Enggak, untuk jawaban tadi udah. Cukup. Jawaban tadi cukup. Baik. Sekarang ada pertanyaan dari Makcik Maruya. Pertanyaannya gini Ustadz. Untuk seorang muslimah sebagai seorang istri yang berusaha taat kepada suami dengan niat gini, karena Allah, dan berharap juga semoga dapat menjadi pahala yang terus mengalir kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Pertanyaannya, bolehkah berharap demikian Pak Ustadz? Bolehkah berharap demikian? Yaitu berharap taat. Ketika taat kepada suami, pahalanya juga mengalir ke orang tua. Baik. Kaedahnya begini jamaah, bahwa ketika kita melakukan sebuah ibadah, maka semua orang yang pernah terlibat dalam mendidik kita sehingga kita bisa beramal, insya Allah orang itu turut mendapatkan pahalanya. Karena itu manusia yang pahalanya paling besar di tengah masyarakat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang pertama kali menjadi sentral semua ketaatan. Kita tahu bagaimana cara ibadah A, cara ibadah B, cara ibadah C, D, E, dan seterusnya. Kita tahu ilmu-ilmu yang kita pelajari ini semuanya awalnya dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Engkau Muhammad mendapatkan pahala yang terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Karena setiap kita beramal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat apa? Pahalanya. Karena itu ketika orang tua Anda mendidik Anda melakukan ketaatan, ibadah, termasuk diantaranya adalah mendidik bagaimana cara berumah tangga yang baik, yang di situ ada aturan taat kepada suami, maka insya Allah itu bagian dari ibadah yang Anda lakukan, dan di saat yang sama orang tua yang telah mendidik juga akan mendapatkan pahala sebagaimana amal yang Anda kerjakan, insya Allah. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz dari Sentot Joko Prabowo, Mas Sentot Joko Prabowo, Cilegon. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah Ta'ala menjaga Ustaz dan keluarga. Amin walaka bimithlin. Ustaz, bagaimana adab kita terhadap orang tua jika belum bersedia untuk hijrah sunnah dan misalnya suka amal-amal bidah, meskipun mereka sholat dan sebagainya sesuai hukum Islam, itu Pak Ustaz. Nah, kondisi orang tua seperti yang Bapak ceritakan tidak lebih menakutkan dibandingkan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Di mana ayahnya Ibrahim seorang yang musyrik, menyembah berhala. Dan Ibrahim diminta oleh ayahnya untuk mengikuti ajaran ayahnya. Sampai akhirnya terjadi ketegangan antara Ibrahim dengan ayahnya. Ibrahim berusaha untuk terus
menasihati anaknya, menasihati ayahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu di surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idz qala li abihi. Ingatlah, sebutlah sejarah Ibrahim dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wah ayahku, kenapa kau menyembah? Kenapa Anda menyembah berhala yang dia nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa ngasih apapun. Terus terjadi diskusi Ibrahim dengan ayahnya, sampai akhirnya karena ayahnya kalah dalam dialog, dia mengatakan, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kau tidak mau diam terus seperti itu mencela berhala-berhalaku, nanti tak lempari kamu dengan batu, tak rajam kamu, tak bandem watu awakmu, gitu kan. Kalau kamu tetap seperti ini terus, nanti kamu saya lempari batu. Qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyah. Apa kata Ibrahim? Akan aku mohonkan ampunan kepada Allah untuk Anda wahai ayahku. Jadi di saat Ibrahim disikapi seperti itu oleh orang tuanya, beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayahnya diampuni oleh Allah. Sampai akhirnya ayahnya meninggal dunia, Ibrahim itu masih mendoakan agar ayahnya diampuni. Karena itu pada saat di akhirat, Ibrahim bertemu dengan ayahnya, yang ayahnya masuk neraka. Dan Ibrahim mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Bukhari ya. Ibrahim minta kepada Allah. Dalam permintaannya Ibrahim dulu pernah berdoa kepada Allah. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau membuat aku sedih ya Allah di hari ketika manusia dibangkitkan. Kemudian Ibrahim menagih dalam doa ini, beliau menagih kepada Allah di akhirat. Ya Rabb, alam ya'idni alla tukhzini yauma yub'atsun. Wahai Allah, bukankah engkau telah menjanjikan untukku bahwa engkau tidak akan menyedihkanku, membuat aku sedih di hari kiamat. Wa ayyul khizyi min abil abad. Dan kesedihan apa yang lebih parah dibandingkan kesedihan ketika ayahku dijauhkan dariku dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini pembelaan Ibrahim kepada ayahnya. Sehingga dia berusaha, ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku tidak akan membuat aku sedih di hari kiamat. Dan kesedihan mana lagi yang lebih hebat melebihi ketika seorang anak dijauhkan dari ayahnya dan ayahnya masuk neraka. Apa kata Allah Ta'ala? Aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Sehingga perjuangan Ibrahim untuk menjaga agar ayahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu jamaah kalau kita menjumpai orang tua yang tidak mengenal sunnah dan seterusnya. Ajak mereka untuk kembali, kalaupun tidak bisa, semoga Allah taala doakan, semoga Allah ngasih hidayah. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz dari Ibu Widya Wahyuningsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta keluarga senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz di luar tema. Boleh Ustaz ya? Silakan, Mbak. Ustaz, bagaimana hukumnya? Apakah dengan pembayaran yang sudah 10 tahun jika dikonversikan harga emas saat hutang dibakar, apakah itu termasuk riba? Baik. Pembahasan ini pernah saya singgung di buku saya yang berjudul Ada Apa Dengan Riba, tentang hukum melunasi utang dengan menggunakan emas dengan alasan dan pertimbangan inflasi.
Seperti yang kita tahu bahwa nilai mata uang, terutama rupiah, ya, itu kan relatif selalu mengalami penurunan. Mungkin Pak Ilham lebih ngerti tentang datanya, angka inflasi di Indonesia tiap tahun berapa persen. Dan kalau kita ukur, jika 10 tahun usia uang itu, utang selama 10 tahun, tentu nilai uang ketika diberikan dengan ketika dilunasi akan sangat jauh berbeda. Karena 10 tahun cukup lama. Jika kita buat asumsi bahwa angka inflasi Indonesia adalah 3% per tahun, menurut laporan sebagian berita, misalnya sebagian media, meskipun kata orang sebenarnya lebih dari itu, ya. Anggaplah misalnya, anggap 3%. Berarti total 30%. Sehingga kalau Anda ngutangi 10 juta, maka kenaikannya adalah 13 juta. Itu idealnya. Nah, sekarang boleh nggak seperti ini dijadikan alasan untuk melakukan konversi ke emas? Ulama beda pendapat. Namun salah satu yang bisa kita jadikan sebagai acuan, ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih ketika beliau membahas tentang masalah masalah inflasi, ya, terhadap keuangan, pengaruh inflasi terhadap akad utang piutang, at-tadakhum an-naqdi. Ya. Beliau menjelaskan bahwa inflasi itu ada dua. Ada inflasi yang masih bisa ditoleransi, dan ada inflasi yang dia bisa dijadikan faktor koreksi. Untuk inflasi yang masih bisa ditoleransi itu jika nilainya di bawah 30%. Angka 30% itu diambil dari sabda Nabi SAW, as-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Berarti kalau di atas sepertiga, maka nilainya dihitung banyak. Sehingga kalau kenaikan atau terjadi inflasi itu melebihi dari sepertiga, berarti di atas 30%, maka dia bisa dijadikan faktor koreksi. Nah, tinggal ibu ukur saja. Ibu ukur harga emas waktu utang dengan harga emas saat ini, itu apakah sudah mengalami kenaikan 30% ke atas. Kalau sudah di atas 30%, Anda boleh gunakan konversi emas. Tapi kalau masih di bawah 30%, belum boleh menggunakan konversi emas. Sehingga kalaupun ada resiko rugi, yaitu bagian dari amal yang harus ditanggung oleh orang yang memberi utang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mama Aha. Ustaz, ketika karakter seorang ibu terlalu keras karena membuat anaknya apatis, diam dan selalu mengalah, tapi suatu waktu sang anak lepas juga emosinya dan berkata tegas dan keras, membuat semua rasa yang tersimpan, membuka semua rasa yang tersimpan. Tetapi malah itu yang membuat ibunya berubah dengan sikap yang kemudian lebih mengalah dan kekerasan sikapnya berubah juga. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap anak yang keras tadi yang mampu ternyata merubah karakter ibunya tadi, Ustaz? Apakah itu nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif, atau negatif nilai atas perilaku anak yang bersangkutan, Ustaz? Iya. Memang hukum asalnya kita tidak boleh, ya, berkata keras kepada kedua orang tua, apalagi kepada ibu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qul," gimana ayatnya? "Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Wakhfid lahuma janaha dzulli. Allah ingatkan di surat Al-Isra, "Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah." Kepakkan sayapmu dengan bentuk merendah di hadapan kedua orang tuamu
minar rahmah, karena kasih sayang kepadanya. Artinya jadilah orang yang merendah di hadapan kedua orang tua karena kasih sayang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan berkata uff. Jangan pula membentak keduanya, wala tanharhuma. Jangan membentak keduanya. Sehingga apa yang disampaikan dalam pertanyaan ini, membentak ibu ya termasuk pelanggaran ayat Allah. Wala tanharhuma, jangan membentak orang tua. Tapi bagaimana kalau bentakan itu justru membuat sang ibu berubah? Sehingga awalnya ibu suka utang, gara-gara dibentak sama anaknya akhirnya takut untuk utang. Ya terlepas dari hasilnya, namun praktek seperti ini tidak boleh. Sehingga sebenarnya yang bisa dilakukan adalah kalau memang ibu punya pelanggaran, mungkin bisa diajak untuk ikut kajian, pesan sama ustadz, tolong ustadz nasihati ibu saya seperti ini. Sehingga tidak perlu pakai keras-kerasan. Wallahu a'lam. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir Ustaz dari media Wahyuningsi lagi. Jadi pertanyaan sekarang mengenai apakah ibu cukup berdosa jika ibu meminta orang tua uang untuk melaksanakan acara tahlilan walaupun kita tidak hadir dalam acara tersebut. Bolehkah kita menolaknya Ustaz? Mohon pencerahan. Kalau bisa dipastikan bahasanya uang itu dipakai untuk acara seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, atau bahkan nyebut ya, mbok saya dibantu kasih transfer berapa gitu ya untuk mendukung acara ini, ya Anda bisa sampaikan, mohon maaf kami nggak bisa bantu untuk acara ini, dan insya Allah akan ditransfer setelah acara ini selesai. Artinya kita bantu bukan untuk acara itu. Karena itu tetap tunjukkan bahwasanya kita sayang kepada mereka, kita mencintai mereka, namun kita tidak mendukung perbuatan yang menurut kita itu tidak sejalan dengan syariat. Yang menurut kita ini tidak sejalan dengan syariat. Sehingga kalau orang tua meminta seperti itu, ya sampaikan permohonan maaf, untuk yang kali ini kami belum bisa bantu. Dan Anda bisa kasih di kesempatan yang lain. Dan jika alasannya ini kan untuk kepentingan bapak yang sudah meninggal, anak bisa menyampaikan bahwa kami akan wakaf atas nama bapak, yang amalnya lebih abadi, karena pahalanya lebih permanen. Wakaf. Kami wakaf atas nama bapak yang sudah meninggal. Insya Allah pahala akan terus mengalir kepada sang bapak. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Baik Ustadz dan seluruh jamaah yang mengikuti kajian Ustadz Ami, kita sudah sampai di ujung acara.